Shalom. Mari hari ini saya mengajak setiap kita dimanapun berada datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Ini rinduku Tuhan, menyenangkan hatimu. Ini rinduku, berjalan bersamamu
dalam tuntunan-Mu Tuhan. Haleluya, ku bersyukur, ku memuji Engkau, ku tinggikan nama-Mu. Ku rindu selalu untuk senangkan hati-Mu, lewati segala hal bersama-Mu Bapa. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Bapa yang sangat baik, Bapa yang melimpah dengan kasih setia-Nya, Bapa yang tak pernah meninggalkan hidupku, Bapa yang selalu ada menemani, menyertai sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, kinarala maralarala laralalaramo, shebaralalarala maralaralamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sungguh hatiku mengucap syukur kepada Allah yang hidup, Allah yang selalu ada, menyertai, menuntun, membimbing, melindungi. Terima kasih buat hari ini ya Bapa, atas segala kasih setia yang Kau nyatakan, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah-Mu Tuhan, dan tiba saatnya kami akan belajar akan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti akan rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Berikan kami kemampuan untuk kami bukan hanya mendengar tapi melakukan firman Tuhan, sehingga firman Allah itu berakar, bertumbuh, berbuah lebat, nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara dikasih Tuhan. Mari hari ini kita masih akan belajar mengenai kerendahan hati, dan saya mengajak setiap kita bersama-sama membaca di surat Filipi pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan judul perikopnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Sudah dikasih Tuhan, kita akan dapat belajar ada beberapa hal yang disampaikan melalui ayat ini saudara mengenai kerendahan hati. Ciri-ciri orang yang memiliki kerendahan hati yang pertama adalah menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu karena Tuhan. Coba kita langsung melihat ayat yang ke-7 bagian A. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Ya, kalau kita baca dari ayatnya yang ke-6 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah prinsip yang luar biasa mengenai kerendahan hati, yaitu orang yang rendah hati itu orang yang mampu mengosongkan dirinya dan menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang ada dalam hidupnya itu semata-mata karena Tuhan yang mengerjakannya dalam hidup kita. Sebagai contohnya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa segala sesuatu yang dikerjakan selama ada di bumi ini, saudara, itu semata-mata karena Bapa yang mengerjakannya di dalam hidupnya. Jadi saudara, ciri yang pertama, orang yang rendah hati itu adalah orang yang mengosongkan dirinya, orang yang merasa nothing, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Rasul Paulus juga berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan seperti ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, jadi saudara, Paulus juga memposisikan bahwa dirinya, pelayanannya itu nothing tanpa Tuhan. Dia mengumpamakan dirinya sebagai bejana tanah liat. Saudara bayangkan bejana tanah liat adalah sebuah bejana yang kalau dijatuhkan itu hancur. Itu gambaran mengenai kehidupan manusia itu sebenarnya sangat rapuh. Ya, gampang hancur, gampang hancur. Mudah retak, mudah hancur. Itulah bejana tanah liat. Tapi satu perkara, meskipun bejana tanah liat, tetapi ketika di dalam hidup kita itu ada roh Allah yang luar biasa, ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Saya percaya bejana tanah liat itu akan bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan karena bejananya, tetapi karena ada sesuatu yang dahsyat, yaitu Allah sendiri yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang rendah hati artinya orang yang hidupnya kosong di hadapan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan bisa bekerja dahsyat. Dan orang yang menyadari segala sesuatu itu karena Tuhan yang mengerjakannya dalam hidupnya. Lalu yang kedua saudara, ya, orang yang rendah hati itu adalah orang yang memiliki ketaatan. Kalau kita baca di ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh mengenai ketaatan selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, mengerjakan segala sesuatunya dengan taat, ketaatan yang absolut kepada Bapa di surga. Apa yang Bapa perkatakan dia kerjakan, saudara. Jadi kita bisa melihat kisah perjalanan Tuhan Yesus, ya. Yang pertama, dia taat untuk menjelma menjadi manusia. Dia taat, bahkan dia memberikan sebuah contoh. Ya, Tuhan Yesus harus mengalami baptisan di Sungai Yordan. Kemudian juga ketika mulai melayani, ya, banyak hal kita melihat bahwa karya yang Tuhan Yesus kerjakan itu semata-mata karena Bapa
yang mengerjakannya. Lalu kalau kita membaca di Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai 46, di situ mengenai pergumulan Tuhan Yesus, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sebuah doa dalam pergumulan yang berat untuk apa? Untuk melakukan sebuah ketaatan yang absolut dalam hidupnya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan erangan, bergumul sungguh-sungguh. Dia katakan seperti ini, kalau cawan ini bisa berlalu, biarlah berlalu. Tetapi hanya kehendak-Mu Bapa yang terjadi. Saudara, bahkan Tuhan Yesus berdoa dengan doa yang sama selama 3 kali. Sebanyak 3 kali Tuhan berdoa. Doa yang sama, pergumulan yang sama. Untuk apa? Untuk melakukan ketaatan, melakukan penebusan, karya penebusan bagi setiap kita. Dan ketika selesai berdoa, saudara, apa yang terjadi? Dia ditangkap, kemudian dia dianiaya, dia diolok-olok, dia diludahi, dia dicambuk, dia disiksa, bahkan dia sampai perjalanan sampai menuju Bukit Golgota, dan akhirnya disalibkan, menyerahkan nyawanya buat setiap kita. Bukti Tuhan memberikan contoh keteladanan mengenai ketaatan. Untuk itu mari saudara, mari belajar kalau kita mau menjadi orang yang rendah hati. Belajar taat kepada firman Tuhan. Belajar taat kepada aturan-aturan yang ada dalam hidup kita. Karena kalau kita taat, saya percaya ada janji, ada berkat yang menanti dalam hidup ini. Lalu yang ketiga saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki hati hamba. Di ayat yang 7 bagian B dikatakan seperti ini, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, saudara. Menghamba, orang yang rendah hati itu adalah orang yang menghamba. Orang yang mendahulukan orang lain, orang yang melayani orang lain, orang yang rela tidak dipandang. Untuk orang lain itu bisa apa? Bisa dimunculkan. Itu hati hamba. Gereja kita mempunyai moto nameless, faceless, glorifying the Lord. Tanpa wajah, tanpa nama, dan segala kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebuah prinsip-prinsip atau nilai-nilai. Ketika itu kita hidupi bersama-sama, saya percaya, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang saling memperhatikan, orang-orang yang hanya memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita belajar 3 hal dalam hidup kita mengenai kerendahan hati. Ciri yang pertama, bahwa orang yang rendah hati itu adalah orang yang bisa mengosongkan dirinya, yang menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu semata-mata karena Tuhan. Yang kedua, orang yang rendah hati itu adalah orang yang memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki hati hamba. Lalu apa janji Tuhan bagi orang-orang yang rendah hati? Kita lihat bersama-sama di Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mazmur 25 ayat 9 dikatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, ada berkat, ada penyertaan, ada peninggian yang daripada Tuhan, ya, ada tuntunan pimpinan daripada Tuhan yang boleh kita rasakan dan nikmati dalam hidup ini. Untuk itu mari jadilah pribadi-pribadi yang memiliki kerendahan hati. Saya percaya orang yang rendah hati itu artinya kita sedang mengerjakan apa yang Bapa inginkan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan bagi setiap kita, kiranya menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.